Kok milih bidang tani? Dengan basically jenengan ngapunten nih. Kan dari Purnawirawan Kesatuan nih, Pak. Iya. Kok enggak milih bidang lain Terus yang kena sapi harga turun itu. Ya, nol lagi. Yang kita kumpulkan sekian 2 tahun itu jadi nol lagi. Itu nanti ketemu pertanyaan alam, kita yang mau jawab sendiri, cari jawabannya sendiri. Mulai. Salam tani. Dulur tani, hari ini saya akan sidak di lahannya Bapak Khoirudin. Beliau adalah seorang purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Beliau ini memiliki tanaman belimbing. Dan saya lihat juga ada jambu merah, lemon, apokat. Semuanya ini dengan sistem tumpang sari. Hari ini saya nggak janjian. Tadi saya sempat mampir ke rumahnya. Beliaunya berada di ladang. Jadi kita akan review pada beliau dengan basically bukan orang tani sebelumnya, dari latar belakang keluarganya, info juga bukan dari kalangan petani. Tapi setelah purna beliau memilih berkebun. Jadi seperti di belakang ini belimbing buah ya. Hari ini kita akan review. Oke, kita ikuti. Ini kebunnya Pak Khoirudin. Semoga orangnya ada di kebun. Soalnya info di rumah tadi orangnya ke kebun. Wah, ini bener kan ada jambunya. Wah, bisa ini di jus enak nih. Bumbunya juga. Nah, itu loh orangnya. Bro, baik itu bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mas Gaton nih yang punya jawaban spam ini. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Pak. Ini waktunya panen Pak ya. Nah, insya Allah ini sudah agak tua-tua menua ini. Mungkin 1 minggu lagi Bunga terus nih ya. Ya ini bunga ini. Tapi saya lihat Pak, di sana ada jambu merah Pak, masak. Oh ada? Iya. Malah saya belum tahu. Coba kita lihat di sana. Di jus mesti enak Pak. Wah enak ini. Wah kebetulan saya tadi dari rumah itu mau ada orang kesini itu. Saya mbak blender itu. Wah mantap ini. Wah, cocok. Boleh Pak, monggo Pak. Dipilihkan Pak. Oke. Dipilihkan atau saya pilih sendiri Pak? Oh silahkan. Silahkan metik sendiri biar merasakan. Saya pilih sendiri aja Pak. Ya bisa di mana? Ini jambu apa Pak? Ini jamu biji getas merah. Ini getas merah. Ini jambunya itu. Ini bro. Jambunya besar-besar, bijinya sedikit, dagingnya. Sebelum kita ngobrol serius Pak, ngejus dulu lah. Oke. Kita siapkan. Ini bukan promosi, kalau mau petik langsung dibuka untuk umum, iya kan? Tapi harinya nggak tahu nih, nanti kita diskusi lah. Ini pasti yang datang ke orang spesial, masih dalam bungkusan. Gelasnya anyar, Anyar, gelas. Iki nemu gelas ini, nemu Mas, gelas nemu Mas. Kalau misalnya nih Pak, ini masih jandaan Pak. Kalau orang mau ke sini, terus minta di blenderkan bisa nih Pak berarti. Bisa. Tapi kayaknya harganya agak mahal sedikit. Oh iya Pak, kan ada listriknya. Ongkosnya aja. Siap. Enggak Mas, bercanda. Boleh. Mantap ini. Nah, ini di anu Mas. Ini guys, Nah, ini jenis jambu merah biji, getah merah, getas merah ya. nah, dicuci Mas. Untuk rasanya saya juga belum mincip ya, baru kali ini. Dicuci Mas. Nah, dicuci sini Mas. Nah, ini tempat cucinya. Fasilitas lengkap, tinggal MCK-nya belum ada ini. Jadi recommended ya untuk wisata nantinya nih. Di mana ini, kecamatan apa nih Pak? Grogol. Grogol ya. Desa Senorjo. Sonorejo, Grogol. Dusun Sumber Gabi Kidul. Sumber Gambi. Jambu itu nggak usah dikupas. Oke, siap. Ini tok langsung ya. Ini nih.
kalau jebolan kesatuan ini enggak perlu nama dikupas-kupas. Vitaminnya hilang. Mentah pun jadi. Vitaminnya hilang. Istimewa. Ini patut dicontoh loh ya. Jadi dengan usia beliau yang sudah 60 Pak ini Pak. 56. Oh 56, saya lebih-lebihkan nih ya. Tapi masih energik. Karena konsumsinya buah-buahan ini. Ya. Buah-buahan itu sangat bagus untuk tubuh. Jadi kita udah tua itu harus banyak makan buah. Buah apa? Saya yang bisa. Yang penting ini kalau masak temenan Pak ya, mau merah banget tau. merah. Cuma pink gitu ya. Merah ya. Merah. Karena ini belum begitu masak ya. Ini tidak pakai gula. Jadi original. Kita akan incip nanti ya. Nah, Tanpa gula, cuma kasih air. segar. Mungkin dia tidak manis karena vitamin C-nya banyak. Oke, saya kira cukup. Mantap guys. Ini bijinya sudah turun ke bawah sendiri ya. Istimewa. Istimewa. Ini sini. Oh, yuk pas yuk. Nah, Istimewa. yes, mantap. Ya. Monggo. Nah, diminum. Nah, apa sambil di sana di sini? Oke. Oke, kita lanjut sana ya, Pak. Oke, kita bawa ke sana aja, Oke. ke tempat yang istimewa juga. Iya, Pak. Sambil ngobrol kan asik, Pak. Oke, ini bawa aja. Oke. Mari. Oke, lanjut. Salam tani. Salam tani juga, Pak Seton. Ya. Pak Din, apa kabar Pak Din? Alhamdulillah sehat sehat, ya. walafiat. Istimewa Pak Din. Ya, Hari ini memang saya nggak janjian Pak Din. Ya. Jadi saya rencana itu sudah jauh-jauh hari tanpa ada konfirmasi, pokoknya saya mau sidak ini. Nah, Din Duwada adalah. Nah, bener, kaget juga. Ini pendadakan juga ini namanya ini. Nah, Jadi kalau ngomong profil jenengan ini kan hal menarik Pak Din. ya. Saya dapat info-info itu kan memang basically dari jenengan ataupun keluarga besar kan juga saya dapat info itu benar atau enggak, basically taninya kan enggak ada gitu loh. Oh, enggak ada. Bener Pak ya nih Pak. Ya, basicnya buruh tani aja. Bukan petani, jadi buruh tani. Kalau petani kan punya lahan. Iya. Kalau kita kan buruh tani, jadi tidak punya lahan, kita ikut orang. Ya, bekerja dengan orang. Itu Pak. Buruh tani. Jadi basically keluarga besar Pak Din ini buruh tani, artinya ngikut orang kan gitu. Dari berapa keluarga saudara nih Pak? Saudaranya ada 6. 6 ya Pak. 6. Yang menggeluti bidang ini berapa orang Pak? Pertanian tuh. Kayaknya saya sendiri itu. Masa Allah ini Pak. Dari 6 bersaudara hanya 1 yang menggeluti sektor pertanian. Nah, ini Pak, ini hal menarik lagi Pak. Kok milih bidang tani dengan basically jenengan ngapunten nih. Kan dari Purnawirawan Kesatuan nih Pak. Iya, Oke. iya. Kok nggak milih bidang lain yang lebih istilahnya lebih santai-santai kan gitu kan? Kok milih bidang tani gitu loh? Yang mendasari itu apa Pak? Gini, sejarahnya agak panjang juga ini. Saya sebetulnya tidak ada di bidang pertanian ya. Awalnya ya kita ini sebagai aparat ya dari TNI saya dulu kan, dari TNI. Sebelum pensiun kan tentunya kita punya ide-ide ke belakang. Persiapan tuh Pak, ya? Persiapan ke belakang, persiapan pensiun lah katanya. Apa ini yang saya harus lakukan? Ya, apa ini? Pertama, semenjak sebelum tahun 2010, 2008. Ini mulai gelisah itu Pak ya. 2008 saya dari Satuan Tempur udah pindah di Kodim ya.
2008. Saya merencanakan ini dulunya ini kebun apa itu, singkong. Kayak pekarangan gitu Pak ya? Singkong, ada mangganya banyak itu. Hanya sedikit lahan yang tersinar mataharinya sedikit. Berkaitan dengan itu, saya buka lahan. Dulu ini tanaman jagung pertama. Jagung itu bagus, untuk jagung sini bagus. Tapi hasil kalkulasi ini itu ya begitulah, tahu sendiri lah Pak. Pada tahu sendiri nanti habis panen itu diputar lagi untuk bajak, untuk pupuk, habis lagi ya. Kita kan pengen petani sedikit ada perkembangan dikit lah. Habis itu jagung kurang berkembang, nilai ekonomisnya ya waktu itu. Akhirnya saya jadi peternak saya. Ternak apa nih Pak? Peternak sapi. Wah, Coba saya pelihara sapi. Itu kandangnya masih ada di sana itu. Berarti kalau ngomong ternak ini sapinya lebih dari satu ini Pak? Lebih. Wah. Dulu awalnya satu, terus dua, bahkan sempat jual beli gitu. Kayak belantik gitu. Belantik. Betul. Saya dulu juga habis dari kantor itu masih dinas itu, di luar jam kerja itu saya cabut ya, cari sapi sama adik saya itu. Lama-lama selama 2 tahun sapi itu berkembang menjadi ada 7 kan sapi itu dari 2 itu cepat ya, perputaran cepat. Nanti untung itu nggak saya ambil, saya belikan sapi lagi terus puter. Habis itu terus kena sapi harga turun itu ya, nol lagi. Yang kita kumpulkan sekian 2 tahun itu jadi nol lagi ya, nol lagi kembali lagi, Pak, ya. Putar-otak lagi. Saya lari ke bebek. Nah, pernah bebek di sini lahan bebek. Ini masih kebun ini waktu itu masih saya tanam apa itu, pohon albasia, sengon ya. Sengon. Akasia itu ya? Sengon. Nah, ini sengon semuanya. Saya tanam sengon ini untuk persiapan anak saya kalau nanti kuliah kan waktu itu. Saya tanam itu SMP kelas berapa itu saya lupa. Apa itu di sini ada pohon, ada kandangnya bebek itu. Nah, sebelah sana kandang bebek telur. Telur. Itu jalan juga hanya sekitar 1 tahun. Karena waktu itu BBM naik, pasti segalanya naik. Telur tetap naik. Nah, telur tetap harga. Telurnya tetap. Udah kan nggak balance Pak ya? Nggak balance itu di kos kan udah habis ya. Habis lah. Putar otak lagi, terus kambing. Pernah kambing. Ya, kambing itu juga begitu, sama ya sekira perjalanan yang mana. Terus akhirnya kita berpikir, ini saya memelihara makhluk hidup ini kok nggak pernah berhasil gitu loh. Gak oke lah Pak ya. Gak oke. Apalagi pengemukan itu kan, memeras otak. Target 3 bulan ternyata nggak tercapai. Memang mungkin ya kurang berpengalaman juga ya. Kita akui juga, ya, basicnya bukan di situ. Kan kita lihat-lihat di YouTube aja otodidak gitu. Nah, kita praktek. Pertama awal-awal kan berhasil. Ya masih ada lah sisa untungnya, tapi lama-lama kalau sudah BBM naik itu, kendalanya itu BBM naik semuanya, udah kita down lagi, turun lagi, putar otak lagi. Akhirnya dibongkar pasang nih Pak ya. Akhirnya kita udah stop itu, kita ketemulah teman. Saya punya lahan ini, kira-kira apa ya, buah apa yang cocok. Kebetulan ada teman yang dari mana itu, lupa saya, dari daerah Kandat nggak salah. Kandat ya. Kandat itu. Iya. Kalau Kandat ke selatan itu kan banyak belimbing memang Pak. Dia kebetulan dia punya belimbing, namanya Pak Sito. Pak Sito. Dia punya belimbing. Terus saya sharing, saya belajar, ya nggak langsung di kebun, saya belajar sharing kantor. Akhirnya saya tertarik. Nah, saya waktu itu beli belimbing 1 kilo kalau nggak salah harganya 15.000 itu di Ngringging. Ya. Si mahal ya Pak ya? Mahal, 2 kilo udah 30.000-an. Wah, kenapa saya nggak tanam ya? Nah, saya nggak langsung nanam segini banyak Mas. Saya
main ke tempat temen di mana itu, di Tamanan itu, Pak Samsudin itu, saya dikasih belimbing. Waktu dia itu katanya bibitnya itu habis beli dari Golden, ditanam dari biji. Ya saya dikasih itu. Habis itu saya tanam depan rumah. Satu itu sampai berbuah. Buahnya banyak sekali. Wah, lah ini kalau satu pohon itu bisa sekali buah 25 kilo aja, kali 1 kilo 15. Banyak uang, Udah Pak. banyak uang ini. Pak. Cuan lagi ya. Akhirnya saya bicarakan sama istri, ya, sama istri bagaimana kebun kita di sana kita kelola pakai belimbing. Oke, amin lillahi ta'ala, amin. Langsung kita punya modal, kita langsung garap ini. Sebelah sana, ini masih sengon ini. Nah, sebelah sana. Belah timur, Pak ya? Belah timur sana. Itu kita beli 100 pohon. 100 pohon ke Tulungagung. Jadi bibitnya ini dari Tulungagung, Mas Daton. Ini dari Total populasi berapa, Pak, sekarang ini? sekarang itu sekitar 200-an. 200 ya. Nah, 200. Pertama 100 dari Tulungagung di tempatnya Pak Haji Surani di Karangsari. Jadi terkenalnya ini belimbing Karangsari ini. Karangsari. Nah, punya Pak Haji Surani. Ini yang menarik ini, Pak Din. Jadi dengan basically jenengan purnawirawan TNI menggeluti bidang ini tadi kan sudah disampaikan kan? Kan nggak ujuk-ujuk ini ya. Enggak. Wah, ibaratnya ya kayak apa namanya latihan masuk ABRI ya. Iya, Kan itu. Jadi kiat-kiat buat teman-teman yang ingin menggeluti bidang apapun ya jangan pantang menyerah, ya kan gitu, Pak. Iya. Karena passion itu kan juga kadang orang masih cari juga. Cocok saya di mana, apa ini kan. Iya. Di Pak Din ternyata cocoknya itu di tanaman hidup. Iya, Bimbing ini, Pak. iya Mas Doton. Karena apa? Buah itu sekali nanam, insya Allah panen selamanya gitu loh. Iya, Kita nggak tergantung pikir ya, perawatan, Pak. perawatannya baru perawatan secara berkala, kontinu, bagus. Kita belajar lagi cara memeliharaannya, cara ngasih nutrisinya, cara pengendalian hamanya, itu banyak sekali. Nanti Itu otodidak juga ya, Pak ya? Itu nanti ketemu pertanyaan alam, kita yang mau jawab sendiri, cari jawabannya sendiri. Selain kita cari-cari di buku referensi lah, nah. kita cari di situ. Yang penting ada niat, Pak ya. Semuanya itu niat, Niat. ikhlas. Itu Ini catatan, Bos. Niat ikhlas dijalani lah. jalani aja. Jalani. Jadi hasil itu urusan Gusti Allah ya gitu, Pak. Belakang, berbuat dulu nanti hasil belakangan. Nah, terus ini, Pak. Kesulitan-kesulitan dalam perawatan ini yang lebih itu apa, Pak? Kalau belimbing ini. Kalau belimbing itu sebetulnya memang dikatakan mudah ya mudah. Mudahnya itu selalu berbunga dan berbuah. Susahnya ini bungkus ini, Sulitnya Pak. itu bungkus. Terus pruning, Pemotongan ya. pemotongan, ya pruning ranting-ranting tunas-tunas air itu harus kontinu. Kalau enggak nanti enggak Ya, akan tumbuh berbuah. doang ya, Pak ya. Tumbuh aja ya. Memang sengaja ini kan saya pruning ekstrim, yang artinya jangan sampai tinggi, yang tinggi kita potong. Jadi untuk mempermudah kita kan, bagaimana caranya olah pota biar nggak naik-naik tangga gitu loh, bungkusnya itu. Gitu. Ya, jalan kaki bisa gitu, metiknya jalan kaki bisa, kita pruning seperti itu. Terus yang menarik ini, Pak. Ternyata tidak pohon belimbing aja. Saya sih sempat keliling-keliling itu nyari jenengan. Ternyata ada buah jambu juga ini, jambu. Iya, iya. Jambu ya. Terus ada pukat. Iya. Saya lihat juga mulai berbunga. Iya. Apa namanya, lemon juga ada. Iya. Ternyata dengan tumpang sari juga masih cuan, Pak yo. Iya, iya. Masih menguntungkan ya. Sangat menguntungkan. Ya itulah, sangat membantu. Ya mungkin dulunya itu dari belimbing saya dikasih apa itu namanya, apa itu, beli di Pak, tempatnya sama belinya di Pak Haji Surani. Yang kedua ini jambu ini saya tanam bersamaan dengan nanam belimbing yang kedua ini setelah sengonnya habis. Mungkin sekitar tahun berapa saya lupa, selisih 2 tahun lah, 2010 berarti 2012 ya, 2012.
Nah, saya tanya Pak Haji, ini jambu apa Pak Haji? Cangkokan itu. Ini jambu kertas merah Pak Rutin. Mau beli? Oke, saya beli 2. Tapi saya tanam yang satu mati, yang satu itu saya uji coba itu. Ternyata buahnya luar biasa. Kalau satu pohon ini besar ini mungkin 1 kintal dapat. Nah, itu udah bisa untuk bayar pajak Pak. Nah, itu bayar pajak bisa itu ya. Ada 1 tahun gitu kalau berapa kali buah itu. Kalau sekali musim itu setengah kintal, ada 3 kali musim 1 tahun kan udah cukup untuk bayar pajak, nggak usah susah-susah. 1 pohon itu kan. Agar kita mau merawatnya tapi. Oke, jadi gini Pak, saya itu salut Pak dengan basic sampean yang apa namanya seorang purnawirawan angkatan bersenjata ini ya, harusnya pakai senjata ini ya. Nah, ternyata jadi filosofinya yang saya dengar itu kan TNI bersama petani gitu. Ya, bersama rakyat. Ya, bersama TNI rakyat. kuat. Nah, jadi kuat. Jadi sebenarnya ada korelasinya Pak ya. Ada. Jadi itu bos. Kalau dulu saya mungkin ini Mas Daton pengabdian melalui TNI. Nah, setelah purna tidak berhenti pengabdiannya. Ya. Nah, kita menanam sesuatu ini untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional. Nah, gitu kan. Itu poinnya itu. Jadi jangan patah arang ya. Terus ini Pak, luasannya berapa Pak? Ini luas itu di sini ini sekitar yang ditanam ini Mas ya? Iya. Sekitar 300 ru lah. 300 ru ya. 300 ru, populasi 200 ya Pak. 200. Terus ini milik sendiri Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Ini Pak. Artinya kalau melihat ini kan juga jauh dari sumber mata air sungai ya. Iya. Pengairannya itu ngebor Pak ya. Dibur Ya. Jadi tidak ada alasan kita berhenti untuk berusaha ya. Enggak, ya. Musim kemarau tidak ada masalah. Si Mas Daton, air juga di sini sumbernya bagus. Paling sekitar dari tanah ini ya 6 meter lah. Udah. Terus ini Pak, pengendalian hamanya gimana Pak ini? Penyemprotannya. Untuk pengendalian hama kita berkalanya itu berapa? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Kadang-kadang kita pasang petrogenol. Ini selama ini saya lalat buah tuh ya. Lalat buah. Pasang petrogenol tambah nggak banyak sekali. Tapi itulah susah dengan segala macam bagaimana caranya mengurangi populasi lalat buah ini, kita kan pasang petrogenol. Petrogenol itu kan mengurangi populasi. Yang masuk itu kan lalat pejantan, yang betinnya nggak masuk. Jadi kalau lalat pejantannya tertangkap, nah, tentunya betinanya ini kan nggak bisa kawin. Nggak bisa kawin, tadi mandul kan. Gitu. Mandul gitu. Ini Pak, mungkin sekali tempo bisa Pak nanti dicoba itu penyemprotan dengan asap cair, skam. Oh, asap cair ya. Jadi dia juga berguna untuk apa namanya? Pengusir hama. Oh ya, bisa dicoba itu Mas. Nah terus kalau jatuh ke tanah itu kan juga perangsang akar, jadi banyak manfaat lah. Oh iya. Dan nanti next bisa diaplikasikan. Oke. Bukan niat saya promosi, tapi apa yang saya lakukan itu saya amati juga baik sih gitu loh. Kita kan sahabat petani saling sharing. Petani saling sharing gitu. Oke. Pak, ini rencana dibuka wisata enggak ini? Ya rencananya juga kita buka. Ya, kita buka tapi lalu sudah lengkap loh Pak fasilitasnya. Ada blender ya. Terus ada ternyata ini bisa difungsikan sebagai meja. Kalau ini kan asumsi saya kan buat naik metik ini. Ya, ini buat metik ini sebetulnya. Buat metik tapi bisa untuk meja. Nah, enggak apa-apa. Namanya meja lapangan. Rencana kapan Pak ini dibuka Pak? Jadi bisa saya sampaikan ini ke teman-teman ini. Rencana saya kan hari Sabtu Minggu depan insya Allah kita buka lah. Setiap hari Sabtu Minggu ya? Sabtu Minggu. Nanti kalau Sabtu Minggu buka nanti lihat konsumen, kalau konsumennya banyak ya kita los. Masuk free Pak ya? Masuk free atau ada tiket masuk? Gratis. Ini?
gratis ya. Masuk free, makan free, bawa pulang baru timbang bayar. Itu guys, jadi nanti buahnya bisa ditestimoni. Ini pasti enak ini. Ngomong-ngomong, minum dulu. Ini Oh, hasil. siap. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Pak, tak testimoni Pak ya. Mangga, mangga. Yang kecil aja. Kalau yang kecil enak, yang besar pasti enak. Mbah Blimbing nggak bisa dibohongi. Dia selalu jujur. Ya, kalau busuk dia jatuh. Kalau masih menempel di atas berarti sehat. Nah ini. Jadi kalau makan blimbing itu mengingatkan Pak. Ya. Jadi 5 perkara harus dijauhi Pak. Ini kan 5 itu. 5 kan? Aduh tuh. Ya. Monggo Pak, monggo. Oke, sedang. Manis Mas. Segar. Recommended banget lah. Jadi hari Sabtu Minggu jangan lupa langsung aja geruduk ke kebunnya Pak Khairuddin. Tepatnya di dusun mana Pak? Sumber Gambi Kidul, Sumber Gambi Kidul, Desa Sonorejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Kecamatan Grogol. Oke, Grogol. Nah. Oke, sorry. Grogol. karena Mas Daton itu Kurang banyak, Banyakan, ya, Kecamatan terlalu Banyakan. wah, istimewa. Terlalu semangat. Ya, ya. Mais, mais. Jadi buat oleh-oleh cocok. Jadi nanti akan muncul ikon-ikon baru, Pak. Oke. Jadi di Banyakan tuh jeruk, Ah. di Grogol nanti blimbing. Nah, kalau Mas Daton ini jeruk di daerah Tiron, Babatan aja. Babatan. Babatan, dusun Babatan Tiron. Jadi yang Jeruk. menarik ini dulur, ternyata Pak Khairuddin ini sebelum Pruna itu mendampingi saya sebagai petani. Jadi beliaunya adalah Babinsa yang ditugaskan di desa saya waktu itu. Kalau nggak ditugaskan di desa, ya mungkin nggak kenal. Iya, alhamdulillah kita Jadi, bertemu silaturahmi terjalin. terus terjalin. Ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, langsung aja main ke kebun Pak Khairuddin. Hal menarik ini. Dia dibuatkan space-space Pak. Jadi Iya. dibuat tikar apa, ini kan keluarga-keluarga Nah, bisa. tempat duduk harusnya tempat duduk Mas Daton, tempat duduk ya kecil-kecil gitu biar nyaman lah pengunjung ini sementara belum ya mungkin kedepannya itu rencana begitu seperti pagar juga itu kan belum ada ini kan non pagar ini. Ini perlu support bro, perlu sponsor ini, perlu investor ini kan, Maludra kan siap ini. Kebetulan ini Pak, saya juga lagi fokus ke produksi kaos. Nanti bisa saling merger lah Pak. Jadi berkunjung ke sini tidak hanya petik buah, tapi ya dapat kaos juga. Sorry guys, sedikit promosi. Ya gini Mas kan kenapa saya itu menanam ini hijau-hijau seperti ini. Nah, tambahan kita itu kan selama hidup ini berhutang kepada alam. Nah, Allah. Iya kan? Filosofi. Nah, berapa detik, berapa menit, berapa jam oksigen itu yang kita pakai? Berapa kubik? Saya nggak bisa kalkulasi. Nggak bisa bayangkan kan? Selama 36 tahun ini saya nggak Iya, bisa kalkulasi. Iya. Pak. Nah, terus dari mana oksigen itu datang kan? Nah, maka dari itu kita ini sebagai berhutang kepada alam. Nyaurnya seperti ini nih. Nanam yang hijau. Nyaurnya nanam hijau-hijau, bukan hanya buah blimbing aja, semuanya tumbuh-tumbuhan Go yang green. hijau. Hah? Go green ya. Yang hijau. Nah, benar Jadi seluruh masyarakat. memang ini kan juga program dunia Pak. Nah, Jadi memang harus kalau di bidang engineering kan apa namanya mengurangi emisi dan sebagainya lah ya. hijaukan bumi. Hijaukan bumi. Hijaukan bumi. Secara otomatis akan menghijaukan dompetmu.
Jangan, nggak usah banyak-banyak. Punya lahan sedikit, 1 pohon membantu, 2 pohon membantu. Nah, untuk kita sendiri dan untuk seluruh makhluk hidup di bumi ini. Bukan hanya manusia aja. Nah, semua kan membutuhkan ya. Mas Don. Begitu Mas Don kira-kira. Siap, mantap Pak. Jadi Gitu hari kan. ini apa namanya? Saya hanya menunggu kata-kata penyemangat untuk setidaknya kawan-kawan yang ingin bertani masih ragu, ya kan mungkin seprofesi jenengan waktu itu juga masih ragu. Iya. Kata-kata Pak yang membuat semangat ini Pak, mungkin bisa Pak. Iya. Oke. Salam tani ya. Para sahabat tani semuanya manapun berada, kalau kita ingin sesuatu untuk menanam jangan ragu. Tanam dulu menurut hobi saudara masing-masing atau sahabat masing-masing sesuai dengan hobinya masing-masing Mas Haton ya. Nah, hasil jangan dipikirkan dulu. Nah, kalau mau nanam belimbing, tanam dulu, rawat yang baik. Semuanya itu ada hukum sebab akibat. Kalau kita merawat dengan baik, akibatnya pasti baik. Nggak mungkin tanam merawatnya tidak bagus, memunculkan hasil yang pasti tidak bagus. Tapi kalau nanamnya bagus, merawatnya bagus, pasti menghasilkan yang bagus juga. Kalau nanam belimbing, pasti buahnya belimbing. Nanam semangka, pasti buahnya semangka. Nanam melon-melon, nanam alpukat ya alpukat. Nggak mungkin kalau nanam buah-buahan hasilnya rumput, itu berarti perawatannya kurang bagus. Nah, untuk itu kepada sahabat tani semuanya, jangan ragu, terus cari inovasi baru, ya, ilmu-ilmu baru. Sekarang ilmu udah terbuka luas melalui medsos. Siapa yang mau belajar pasti dapat. Saya kira itu. Terima kasih. Salam tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Nah, oke, dulur tani, adapun berada, apa yang disampaikan Pak Khairuddin sebagai kesimpulan saya, bahwa yang pertama adalah niat. Lakukan dan lakukan dan lakukan. Ada niat tanpa dilakukan, nggak ada hasil. Tapi kalau ada niat dilakukan, pasti akan menuai hasil. Jadi kiat-kiat itu yang bisa memotivasi teman-teman yang ingin memulai atau yang sudah memulai. Ayo kita bareng-bareng berinovasi, selamatkan bumi, kata Pak Khairuddin. Hijaukan bumi. Hijaukan bumi. Itu. Jadi bertani, berkebun itu juga salah satu kecintaan kita untuk melestarikan bumi. Gitu. Oke, kesimpulannya itu terima kasih Pak Khairuddin atas waktunya. Mungkin untuk kata pamungkas kita akan ucapkan salam tani Pak. Oke, salam tani. Salam tani. Nah, sebelum pulang kita ini Pak, ngapunten rada ngerampok nih Pak. Apa Mas Haton biar bisa merasakan hasil karyanya Pak Din. Kalau mau kembabatan monggo Pak. Insya Allah Mas Haton. Doanya yang paling sehat. Amin. Kita bertemu lagi. Yang kecil-kecil ya Pak. Biar babar. Oke, monggo.